Selamat pagi dan selamat sore kepada teman-teman semua mahasiswa. Ya, semoga dalam keadaan sehat, terlepas dari segala virus yang sedang berkembang pada saat ini. Kita hari ini masuk pada pertemuan 13. Perlu saya ingatkan juga, pertemuan 13 ini sudah mendekati akhir-akhir perkuliahan. Perlu mereview kembali apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai hari ini dan bahkan nanti pertemuan 15 sebelum kita laksanakan UAS pada pertemuan 16. Kali ini kita masuk yaitu algoritma jalur terpendek, yaitu masa membahas dari beberapa titik, dari satu titik untuk ke titik yang lain dengan melewati beberapa titik dengan jalur terpendek. Kita pendekatan teori optimasi. Jadi masalah rute terpendek berkaitan dengan penentuan busur yang menghubungkan dalam sebuah jaringan yang secara bersama-sama nanti membentuk jarak terdekat di antara sumber dan tujuan. Ada nanti arah dari suatu titik ke titik yang lain. Itu kita sebut sekarang itu kota. Kota lah kita bilang itu ya, kota. Dari satu kota ke kota yang lain. Ya, itu aja. Jadi contoh, ini penggantian peralatan. Jadi kita contoh, sebuah perusahaan penyewaan mobil sedang mengembangkan sebuah rencana penggantian armadanya untuk 5 tahun. Kita ada di situ 96 sampai 2000. Itu aja contohnya kita buat. Jadi tiap awal tahun keputusan harus diambil apakah suatu mobil harus tetap dioperasikan atau diganti. Semua mobil harus dioperasikan paling tidak 1 tahun dan harus diganti setelah 3 tahun. Oke, jadi kita lihat ada sebuah matriks yaitu biaya penggantian. Kita jelas lihat di situ dari tahun 96, 97, 98 sampai 99. Ada biaya yang pertama, kedua, ketiga. Jadi hipotesa ini sebelum dilakukan pengujian atau penelitian ada jawaban sementara yang menduga-duga. Seperti ini. Jelas ya, 96, 97 sampai 2000. Jika langsung ke sini 4000. Jika langsung ke sini 5400. Nih, lihat setiap busur kemana arahnya. Lihat di mana angka tersebut. Nah, 96 lompat ke 99 dia akan menghabiskan dana seperti ini. Oke. Baru selanjutnya di sini jika seperti ini berurutan 96, 97, ini kan 4000 di angka ini, terus 4300, 4800. Sebagai contoh, inilah yang akan dikeluarkan jika seperti ini. Jika bisa kita lihat dari 96, 97 lompat ke 2000 nih. Itu berarti hasilnya hanya 12.750. Ada beberapa ini lagi nih. 96, 98 lompat ke 2000 sekali 2 tahun nih. Hanya 12.000. Jalur terpendek yang bisa diambil ini. Oke. Kalau contoh yang kedua, rute yang 1 sampai 7 ini terpercaya semua, tidak ada hambatan, terpercaya tidak ada macet, tidak kena tilang, tidak ada lampu merah, contoh dari satu kota ke kota yang
lain. Baik dari sini nggak ada hambatan. Jadi bayangkan kita mau melalui dari yang 1 sampai ke 7 dengan alternatif rute dan kemungkinan untuk tidak terkena macet tersebut. Jadi mana yang terpercaya nanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada jalan penghubung sampai 7. Bisa dilihat angka-angka ini ya, nggak usah saya sebutkan, lihat sendiri angka-angkanya 0, 0. Jadi kita gunakan Dijkstra dari titik awal ke titik lain, atau ada yang disebut dengan flight, dari Sembarang ke titik lain, dari titik 3 ke titik 5 contoh. Kalau ini Dijkstra ini dari titik awal harus dari titik 1 atau dari kota pertama. Jadi keduanya dapat digunakan untuk jaringan yang mengandung loop dan tidak mengandung loop. Loop ini udah seringnya kita dengar, apa itu loop. Kalau kita dalam pemrograman ada looping, ingat sajalah. Jadi ini menggunakan algoritma Dijkstra. Jadi U jarak terpendek dari titik 1 ke titik I. Ini lebih besar sama dengan 0. Ini titik awal, panjang dari titik I ke J. Itu ya. Baru ini ada rumus. Labelnya ada sementara, ada permanen. Ya, sementara tadi duga-dugaan. Di sini ada label sementara, baru ada label permanen. Ini contoh tadi, kita lihat ada rute. Sini gambarnya semakin kecil karena kabel ada di sini. Kita lihat ada 4 iterasi. Iterasi 0, 1, 2, 3. 0 ke titik 1 itu 0 labelnya, yaitu permanen. Ya, diam di tempat, nggak ada jarak yang mau dihitung. Di iterasi 1 bisa 3, kita lihat 1, 2, 3, yaitu 0 yang 130. Itu permanen ya, 1 itu tetap diam, ada jarak yang akan dilalui. Baru ini yang kedua, iterasi kedua 1, 2, 3, 4, 5. Ini 0, 130, baru ada 40, ada 90. 40, 90. Baru iterasi ketiga 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setelah dapat ini dibuat seperti ini. Kenapa ini 55? Ini dia mau ke jalur terdekat dari titik 1 ke titik 2 itu 55. Kita mencari jalur ke sini nih, jalan ini. Kalau langsung dari sini dia 100. Ini. Kalau dia ke sini nggak boleh. Ini kita lihat tanda panah, dia hanya satu arah. Nggak boleh. Walaupun jaraknya, tapi ini nggak boleh. Karena dia searah tadi. Jadi dari sini 1, 3, 4, 2. Walaupun banyak kota yang dilewati, tapi lihat nilai-nilai yang dilewati. Jadi 55. Oke, ada 4 titik di sini ya. Di sini tadi 3. Jadi kesimpulan dari contoh ini, jalur terdekat 1 ke 2 yaitu 55 dengan rute terpendek 1, 3, 4, 2.
Oke, ini juga sebagai latihan kita lihat dari 1 ke 8. Ini ada 1 ke 8. Dari kota pertama ke kota yang terakhir. Kota ujung dunia ini. Kita anggap ujung dunia. Oke, kita lihat penyelesaiannya di sini. Ada iterasi, ada 6 iterasi yang dibuat dan beberapa titik-titik setiap iterasi. Lihat labelnya, ada nilai-nilai setiap yang akan dilalui. Dengan kesimpulan dari penyelesaian tabel ini, langsung saja kesimpulan karena contoh tadi sama ke sini. Ya dilihat nanti bagaimana ini 2 dari mana ini. Nah, jadi 1, 2, 3, 5, 6, 8 itu yang menjadi rute terpendek yang akan dilalui jika kita berada di kota A dan akan melakukan perjalanan ke kota 8. Nah, dilihat nih 1, 2, 3. Ini kan kayak muter nih. Baru ke 5. 6, 8. Dengan jumlah ya nilai yang dilalui dari setiap gambar ini yaitu menjadi 8. Oke, sama halnya dengan 1 ke 6. Nah, ini. Oke, sebagai latihan nanti buat di kolom, nggak usah di kolom tugas ya, di kolom forum aja dibuat masing-masing. Nanti saya buat di sana di kolom. Nah, coba jawab latihan apa yang menjadi. Nanti saya buat di kolom forum apa yang menjadi bagaimana yang menjadi penyelesaian dari rute 4 ke 8, 2 ke 6. Ya, itu supaya semua mencoba dengan contoh-contoh yang sudah ada ini. Itu pertemuan dari saya atau penjelasan dari saya di hari ini. Semoga belajarnya semangat dan melihat contoh-contoh yang lain. Sudah ada 3 contoh tadi kita buat. Terima kasih, salam sehat dari saya.